gaya listrik. Nih, jadi daerah di sekitar muatan ini yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik itu disebut dengan medan listrik, ya. Medan listrik ini digambarkan dengan garis gaya listrik seperti ini, ya. Arahnya keluar menjauhi muatan listrik yang positif, ya. Sedangkan untuk muatan listrik yang negatif dia mendekati. Nih, ya. Nah, misalnya kalau muatan positif dan negatif berarti garis-garis gayanya seperti apa? Ya, seperti ini, ya. Dia saling apa namanya? Garis-garisnya saling terhubungan, ya. Dan kemarin kita tahu kalau muatan positif dan negatif itu saling tarik menarik, sedangkan kalau muatan yang sejenis itu tolak menolak. Jadi kalau kita gambarkan pada garis-garis gayanya seperti ini, ya. Bagaimana kita bisa mengetahui besarnya kuat medan, ya kan? Kalau berarti kan semakin jauh dari medan listrik maka kuat medannya akan semakin lemah, ya. Atau kalau semakin dekat dengan muatannya dengan muatan listrik maka kuat medannya akan semakin besar. Nih. Cara mengetahuinya yaitu kita dengan meletakkan yang kita sebut dengan muatan uji, ya. Kita beri muatan uji misalnya di sini, ya. Dia rasakan garis gaya apa? Beras besarnya medannya kecil, ya. Tapi semakin mendekati, dia akan merasakan gaya apa? Medannya semakin besar. Ya. Kita tahu bahwa didefinisikan bahwa kuat medan itu adalah besarnya gaya kolom untuk tiap satu satuan muatan ini. Ini misalnya ada muatan Q, kemudian kita beri muatan uji, muatan Q kecil, ya. Bagaimana menghitung kuat medan? Kuat medan itu adalah gaya per muatannya untuk tiap satuan muatan ini, ya. Kalau kita masukkan, kita tahu bahwa gaya kolom atau gaya listrik itu adalah K, Q besar, Q kecil, ya, per R kuadrat. Nah, ini dibagi lagi dengan F per Q, dibagi dengan Q lagi, Q kecil, sorry. Bagi dengan Q kecil, ya. Dibagi dengan Q kecil, maka ini bisa dicoret, ya. Jadi K Q per R kuadrat. Jadi artinya untuk menghitung kuat medan, muatan uji itu tidak diperhatikan, ya. Hanya E K Q per R kuadrat. Di mana kuat medan listrik itu adalah Newton per kolom dan F itu adalah gaya kolom, ya, dan Q itu adalah muatan ujinya. Oke, ya, ini adalah medan listrik. Kemudian saya izin stop dulu. Saya akan tunjukkan gambarannya seperti apa. Kemudian, ya, nih. Nah, bagaimana ketika tadi ada muatan positif misalnya, ya. Kemudian saya beri muatan uji, ini muatan ujinya, ya. Nah, dia akan merasakan gaya, nih, ya, atau kuat medan. Kuat medan itu sama dengan gaya per muatan atau di sini adalah volt per meter, itu sama, ya. Jadi semakin dekat gayanya semakin besar, semakin jauh, bukan gaya, kuat medannya semakin kecil, ya. Kalau positif, ya kuat medannya itu dia menjauhi, ya, nih. Jadi arahnya dia menjauhi dari muatan positif ini. Kalau saya perlihatkan garis gayanya ini seperti ini, ya. Kalau positif dia menjauhi, ya, segala arah ini misalnya. Ya. Oke. Nah, jadi kalau semakin dekat kuat medannya semakin besar, ya. Kuat medan itu berarti vektor juga. Oke. Nah, bagaimana kalau muatan negatif? Muatan negatif, ya. Muatan negatif, kuat medannya dia menuju, ya. Jadi dia menuju. Nah, bagaimana kita lihat muatan ujinya, dia selalu menuju, ya. Kalau positif dia menjauhi, kalau muatannya negatif dia menuju, ya. Nah, bagaimana kalau ada dua muatan, misalnya ada muatan positif dan muatan negatif, ya. Ini garis-garis gayanya, ya.
Nah, bagaimana dengan muatan ujinya? Ya, kalau saya letakkan di sini, dia akan merasakan garis gaya yang ke sini. Ya, ketika saya beri muatan negatif, perhatikan di sini, dia akan bertambah kuat medannya. Ya, berarti ini gabungannya. Pertama, muatan uji ini mendapatkan kuat medan dari muatan positif, arahnya ke kanan karena menjauhi. Kemudian karena ada muatan negatif, dia juga ada mendapat tambahan kuat medan yang negatif yang menuju. Ya, perhatikan di sini, lihat ini. Jadi ketika saya tambahkan yang negatif, dia menjadi lebih besar kuat medannya. Ya, bagaimana kalau dengan positif? Ya, muatan yang positif misalnya. Ya, berarti kan ini saling berlawanan. Ya, lihat di sini. Semakin kecil kuat medannya karena yang satu arahnya menjauhi, artinya ke kanan, yang satu ke kiri. Nih, ya, maka akan saling mengurangi. Sampai sini bisa dipahami rekan-rekan tentang kuat medan listrik? Halo? Cek bisa ya? Bisa, Bisa, Pak. Oke. Nah, bagaimana kalau dia tidak segaris? Ya. Nah, jadi kalau tidak segaris, misalnya dia membentuk sudut, ya. Nah, berarti artinya dia antara muatan yang positif ini dengan muatan uji kan dia membentuk apa namanya? Dia tadi menuju ya, berarti arahnya ke sana, yang satu juga ke sana. Kemudian resultannya kita bisa hitung dengan vektor, ya. Oke, akan saya tunjukkan. Ini gambarannya. Jadi berbeda, konsepnya agak sedikit berbeda dengan yang kemarin kita pelajari tentang gaya kolom, ya. Oke, saya lanjut lagi untuk biar lebih jelas. Saya akan lanjutkan ke PPT-nya, ya. Oke. Next. Nah, hukum Gauss. Ya, kita tadi bicara tentang Gauss. Jadi, jika terdapat garis-garis gaya dari suatu medan listrik homogen yang menembus tegak lurus bidang seluas A, maka flux listrik yang melalui bidang tersebut sama dengan ini flux listrik. Flux listrik itu apa? Flux itu adalah medan, kuat medan dikalikan luas penampang, ya. Jadi ini yang disebut dengan permukaan Gauss. Permukaan Gauss itu muatan, ya. Muatan itu kan misalnya muatan positif tadi ya, dia kan kuat medannya ke segala arah tuh. Kemudian kita selubungi dengan misalnya adalah suatu volume, ya, volume yang menyelubungi, ya. Maka garis medan tadi akan menembus volume ini atau yang terselubung tadi, misalnya anggap aja kayak kantong plastik ya. Jadi dia menembus ke segala arah. Kita bisa mengetahui flux. Flux itu adalah kuat medan kali luasan. Jadi kalau kita mengambil luasan A di sini, maka di sini akan juga ada medan listriknya, garis-garis listrik nih, seperti ini, ya. Flux itu besarnya tadi E kali A, E itu adalah kuat medan kali A itu adalah luasannya, ya. Oke, bentar saya ke raw. Perhatikan di sini nih, kalau flux ini akan besar ketika dia nilainya kan ketika cosnya 90 ya, cos 90 itu 1. Sorry. Cos 90 berapa? 0 atau 1? Halo, halo. Cek. Cos 90 0 atau 1? 1 bukan, Pak? Sin 90 itu 1, 0 ya. Ya. Nah, ketika saling tegak lurus, nih, fluxnya maka nilainya 0 ya ini ya. Nih. Saling tegak lurus dengan medan tadi. Ya, 0 kan? Oh, benar. Jadi hukum Gauss itu berbunyi, setiap garis gaya suatu medan listrik yang menembus permukaan tertutup, jadi setiap garis gaya yang pada suatu medan listrik yang menembus permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan listrik yang melingkupi permukaan tertutup tersebut, ya. Jadi flux medan
listrik ya pada permukaan Gauss ini sebanding dengan muatan dibagi dengan epsilon 0 ya. Di mana ini lambangnya adalah flux medan listrik, E itu adalah kuat medan listrik dan A itu luas bidang tembus ya. Dan theta itu adalah sudut antara E dan normal bidang ya. Oke, saya akan tunjukkan penerapannya langsung saja biar lebih jelas. Misalnya seperti ini. Hampir mirip dengan gaya kolom, tapi ini beda ya, beda. Agak sedikit beda konsepnya, akan saya perjelas di sini. Jika ada misalnya dua buah muatan Q1 dan Q2, masing-masing besarnya 2 mikrokolom dan min 4 mikrokolom, terpisah sejauh 30 cm. Tentukan kuat medan di antara kedua muatan yang terletak 10 cm dari muatan Q1. Ya. Ini jadi ada dua muatan positif ya, Q1 dan muatan negatif Q2. Ini besarnya 2 dan min 4. Nah, bagaimana dengan medan? Ya, kalau kemarin gaya kan kita tahu bahwa letaknya di sini kalau dengan titik ini kan kita nggak tahu muatan uji ini ya. Kita harus tahu ada muatan apa di sini. Nah, kalau ini di sini akan merasakan medan yang kemana, kuat medan yang mana ya. Kita lihat bahwa dari muatan plus dia akan garis-garis gayanya, garis-garis gaya listriknya ya atau kuat medannya itu arahnya kemana ya. Kalau ini plus berarti dia akan menjauhi, berarti ke sini. Kita namakan E1 ya kan. Sedangkan kalau minus kan akan mendekati ya, arahnya sama juga. Ya, berarti di sini ada satu lagi adalah E2 ya. Jadi medan total yang dirasakannya, E totalnya itu adalah E1 plus E2. Ya. Oke, sekalian coba kita akan hitung ya. E total itu sama dengan E1 tambah E2. E1 berarti K Q1 per R1 kuadrat ditambah dengan K Q2 per R2 kuadrat ya. Karena ini ada K-nya saya keluarkan K Q1 per R1 kuadrat ditambah dengan Q2 per R2 kuadrat. Ya, kita tinggal masukkan saja. Nilai K itu sekitar 9 kali 10 pangkat 9. Q1 itu adalah ini ya, 2 mikrokolom, berarti 2 kali 10 pangkat 6 dibagi dengan R1 ya, jarak antara titik A dan muatan 1. Berarti kalau ini 30 kuat medan 10 cm dari Q1 berarti di sini adalah 10 cm ya. Maka di sini adalah sisanya 20 cm. Ya kan? Nah, tinggal kita masukkan saja. Berarti jarak R1-nya itu adalah 10 cm atau 10 pangkat min 1 dikuadratkan ditambah dengan Q2 adalah min 4. Perhatikan di sini kita tidak mempermasalahkan tentang min plusnya ya, tapi kalian harus lihat dari arah kuat medannya ini ya. Jadi bukan pada perhitungannya, tapi kalian lihat di sini ya. Berarti ini kan 4 kali 10 pangkat min 6 per R2 itu 20 cm ya. Berarti 2 kali 10 min 1 kuadrat ya kan. 9 kali 10 pangkat 9 ini 2 kali 10 pangkat min 6 per 10 pangkat min 2 ya kan, min 1 kuadrat ditambah dengan 4 kali 10 pangkat min 6 per ini 2 kuadrat kan 4 kali 10 pangkat min 2. Ini coret ya, kita hitung lagi. 9 kali 10 pangkat 9 ya kan, dikali dengan 2 kali 10 pangkat min 6 per 10 pangkat min 2. Ini langsung kita selesaikan aja ya. Min 2 naik berarti menjadi 10 pangkat min 4. Biar. Oke, saya hapus dulu. Lah. Penghapus. Oke. 10 berarti 2 kali 10 pangkat min 4 karena min 2-nya naik jadi plus ya. Ditambah dengan ini 4-nya coret, ini min 2 naik jadi min 4, 10 pangkat min 4 ya.
2, ini kan sebenarnya ada 1 ya, 2 tambah 1 kan 3, berarti 9 kali 10 pangkat 9 kali 3 pangkat 10 min 4. 9 kali 3, 27, kali 10 pangkat 9 kurangi 4. Ya, 5 ya, Newton per kolom. Ya, E totalnya. Jadi besarnya E total itu 27 kali 10 pangkat min 5, arahnya kemana? Arahnya ke sana. Ya. Jadi E totalnya itu, ini adalah E total. Ya, arahnya Pak, sana. Ya, kenapa? saya masih rada kurang ngerti nentuin arahnya, Pak. Oke, makasih. Siap, akan saya jelaskan. Jadi kalau misalnya di sini ada muatan plus, di sini ada muatan plus juga. Misalnya kamu letakkan sembarang titik dimanapun. Misalnya titiknya ada di sini ya. Titik muatan uji. Nah, ini kan kalau kita sebut ini dengan Q1 atau muatan pada 1, Q2, plus ini kan arahnya kemana? Arah gayanya, arah kuat medannya. Ke Dia kanan, selalu Pak. keluar kan, berarti ke kanan. Ini adalah E1. Jadi kuat medan karena muatan Q1, dia arahnya ke kanan. Kemudian yang plus di sini gimana? Arahnya ke kanan juga kan? Iya, Ya, Pak. ya berarti ada E2. Berarti totalnya adalah E1 tambah E2. Nah, kalau di tengah gimana? Misalnya di tengah. Oke, kita lihat di tengah. Kalau plus arahnya kemana? Q1. Ke kanan. Ke kanan. Good. E1. Nah, karena muatan yang kedua, kalau plus kemana? Well, Ke kanan juga, Pak. kok kanan? Kan ini plus. Plus arah kuat medannya Oh, kemana? Kan dia memancar ke kiri. sini. Ke kiri. Ini adalah E2. Berarti kalau ini adalah E1 kurangi E2 totalnya. Tergantung besar yang mana. Ya, tergantung besar yang mana. Bisa dipahami adalah? Kenapa ke kiri, Pak? Lah, kan kalau ada muatan positif, dia selalu menjauhi kuat medannya tuh. Ya, berarti pada titik ini, ya E2 kan dia menjauhi, garis gayanya kan ke sana nih. Ya enggak? Oh, iya, iya, Pak. Ini Kalau dia terus misalnya nyari titik nol gitu, Pak. titik nolnya. Oh, ya berarti harus E1 kurang E2 harus sama dengan 0 di sini. Nentuin arahnya juga sama apa caranya? Arah. Iya, arahnya. Ini beda dengan yang kemarin ya. Kalau gaya kolom kan berarti ada muatannya ada 3 tuh. Ya. Kalau ini hanya ada 2 muatan, kemudian muatan uji itu akan merasakan mana yang lebih kuat, ya, kuat medannya kemana. Kalau sama-sama negatif atau sejenis tadi kan dia akan saling tolak menolak, ya kan, atau saling mengurangi tadi. Tapi ketika plus dan minus, ya, maka dia akan saling menguatkan nih kuat medannya. Yang ini ke sana, yang Q1 plus ke sana, ini yang negatif karena negatif tadi ke sini, ya, maka dia akan mengalami kuat medan yang totalnya menuju ke negatif. Bisa dipahami? Oke, Pak. Udah ngerti, Pak. Good. Yang lain kalau Makasih, ada Pak. mau tanyakan, tanyakan. Nah, misalnya oke lah saya ambil contoh yang misalnya kita ambil titik di luar ini. Waktunya jam berapa? Ingatkan saya waktu ya. Nah Pak, ini, yuk. udah jam 10:02. Oh iya. Ya udah, silahkan keluar. Makasih. Makasih, Pak. Makasih, Yo, Pak. Makasih Pak. Makasih, Pak. paham ya prinsipnya ya. Makasih Pak.